Insyaallah akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Kembali pada hari ini 11 September 2020 kita kembali beraktivitas di masjid kita ini, Masjidul Falah yang di Bulu Kumbang, untuk pertama kali melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas amal-amal ibadah kita baik fardu maupun sunnah insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita, dan mudah-mudahan insyaallah di umurnya nanti kita termasuk umatnya dan bersama beliau dan syafaatnya insyaallah. Baiklah jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya sebelum hadis naik sumber kami akan sampaikan pengumuman sholat Jumat seperti biasanya. Yang pertama adalah saldo kas Masjid Nurul Falah Banjar dan Tumbang tanggal 9 bulan 9 2020 sebesar 52.323.757 rupiah. Itulah kalangan keuangan Masjid Nurul Falah Banjar dan Tumbang. Acara kedua adalah acara kita yang bertindak selaku khatib pada Jumat hari ini adalah Bapak Ustadz Ahmad Pahlavi SST, Imam Bapak Muhammad Yusuf SE, dan muazzin oleh Bapak Nur Aslam. Itulah penyampaian dari kami. Karena waktu sudah masuk kepada petugas dengan hormat dan persilakan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang juga menjadi wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala karunia yang masih Allah titipkan kepada kita sampai detik ini. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan beberapa nikmat yang masih kita rasakan sampai detik ini. Maka sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi di hari Jumat ini, ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wasarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Katakanlah hai orang-orang yang beriman, jika diseru kalian pada waktu hari Jumat, maka segeralah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan jual beli, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan aktivitas dunia kita, penuhi panggilan Allah. Maka kata Allah, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Jamaah sekalian
sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kita ketahui bersama, Indonesia mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam. Bahkan kita negeri muslim terbesar di dunia ini. Dan juga tentunya ini sebuah nikmat bagi kita. Kita bisa beribadah dengan baik, kita bisa beribadah dengan mudah, karena masjid ada di mana-mana. Bahkan banyak masjid baru yang dibangun di sekitar kita, bahkan kampung kita. Dan ini menjadi persoalan bagi kita. Banyak masjid baru, orang berlomba-lomba mempercantik masjidnya, tapi lupa mempercantik apa yang menjadi inti dari masjid itu sendiri, adalah jamaah masjid itu sendiri. Percuma masjid kemudian dengan segala fasilitasnya, AC-nya, karpetnya dan lain sebagainya, tapi lalu kemudian jamaahnya kurang, apalagi hanya sebatas 5 orang dan sebagainya, maka tentu ini menjadi masalah bagi kita jemaah sekalian. Kita bisa lihat bagaimana saudara-saudara kita yang mayoritas, yang minoritas, yang tidak bisa melaksanakan sholat dengan baik yang seperti kita rasakan, tapi mereka bersusah payah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita masjid ada di mana-mana, beberapa meter ada lagi masjid, justru kita kemudian jarang hadir di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi masjid kita ini baru diresmikan dan namanya Nurul Falah, cahaya kemenangan. Tentunya kemenangan dari dunia yang harus kita kalahkan. Nafsu kita, nafsu terhadap dunia harus kita kalahkan sehingga kita mendapatkan kemenangan hakiki, yaitu mendapat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita lihat jemaah sekalian, Indonesia bisa kita hitung jutaan masjid ada di dalamnya. Bahkan di kabupaten kita ini banyak masjid, tapi kemudian itu mengenai angka yang fantastis, tapi kemudian menjadi hal miris bagi kita. Kenapa miris jemaah sekalian? Karena ternyata banyak masjid yang tidak makmur. Masjid hanya digunakan sebagai tempat sholat fardu, itu pun sepi dari jamaahnya. Maka cobalah perhatikan beberapa masjid di sekitar kita. Memang salat Jumatnya ramai bahkan membeludak, tapi lihat di sholat isya, sholat duhurnya, sholat asarnya, bahkan sholat subuhnya jauh dari apa yang kita harapkan. Maka tugas kita hari ini jamaah sekalian bukan lagi memperbagus fisik masjid, apalagi membangun masjid baru, karena sudah banyak masjid. Maka tugas kita saat ini adalah memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata memakmurkan jamaah sekalian berasal dari kata dasar makmur yang merupakan serapan dari bahasa Arab amara ya'muru imam, yang memiliki banyak arti. Di antaranya adalah membangun, memperbaiki, mendiami, menetapi, mengisi, menghidupkan, mengabdi, menghormati serta memelihara. Maka kata ini dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya yang menunjukkan keutamaan memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata as-zakat wa lam yakhsha illa Allah
fa'asa ulaika an yakuna minal muhtadin. Kata Allah jemaah sekalian, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah sekalian, dengan demikian arti memakmurkan masjid adalah membangunkan, mendirikan dan memelihara masjid, menghormati dan menjaganya agar bersih dan suci, serta mengisinya dan menghidupkannya dengan berbagai ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa lihat sejarah mencatat ada 10 fungsi dan peran masjid pada masa Nabiullah Muhammad SAW, khususnya pada Masjid Nabawi pada saat ini. Yang pertama, masjid sebagai tempat ibadah, tempat musyawarah dan konsultasi, tempat pendidikan, tempat pelatihan militer dan persiapan alat-alatnya, tempat pengobatan para korban perang, tempat pengadilan dan mendamaikan sengketa, tempat santunan sosial, aula dan tempat menerima tamu, tempat menahan tawanan, serta pusat penerangan dan informasi serta pembelaan agama. Inilah fungsi masjid pada saat Nabi, zaman Nabi SAW, terutama ketika Nabi berada pada Masjid Nabawi. Maka berkaca dari definisi memakmurkan masjid dan sejarah Nabi jemaah sekalian, maka tentunya setiap bentuk ketaatan kepada Allah bisa digolongkan sebagai usaha memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diantaranya jemaah sekalian, yang pertama yang bisa kita laksanakan adalah mendirikan dan membangun masjid. Dan kita sudah lakukan. Membangun masjid adalah amal pertama memakmurkan masjid. Karena tanpa adanya masjid, bagaimana mungkin kita dapat memakmurkan masjid? Kata Rasulullah SAW, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah, banallahu mislahu fil jannah." Barang siapa membangun masjid karena mengharap wajah Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya yang semisal di surga. Memperbaiki masjid, atau dalam istilahnya peningkatan masjid, renovasi masjid, juga termasuk upaya memakmurkan yang insya Allah akan diganjar Allah dengan dibangunkan rumah oleh Allah di surga. Dengan catatan ikhlas, dengan niat ikhlas, tanpa ada tendensi dunia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Man bana masjidan lillahi tamamhasi qata'in aw asghar, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa membangun sebuah masjid karena Allah, walau seukuran sarang burung atau lebih kecil dari itu, maka Allah membangunkan untuknya rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua jemaah sekalian, yang bisa kita lakukan adalah membersihkan, mensucikan masjid serta memberinya wewangian. An Aisyah qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bana'il masajid bid-dur wa an tunaffafu wa tutayyib. Kata Aisyah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di perkampungan, lalu dibersihkan dan diberikan wewangian. Dan terkadang kita bisa lihat masjid banyak yang tidak terurus, banyak kotorannya, bahkan yang sering kita lihat banyak toilet atau WC dari masjid-masjid justru kotor. Maka ini menjadi problem bagi kita jemaah sekalian.
Jangan sampai kemudian kita lupa tanggung jawab kita kepada rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, mendirikan sholat berjamaah di masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah." Ini sering kita dengar, salat jamaah lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian. Kalau kita sudah tahu derajatnya lebih tinggi daripada salat sendirian, lalu mengapa kita malas untuk salat berjamaah? Sekira kita mengejar keuntungan, maka kalau kita lebih tahu 1 dibanding 27 tentu lebih banyak 27. Ini tentunya memotivasi kita untuk kemudian lebih banyak berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian, yang bisa kita lakukan dalam memakmurkan masjid adalah memperbanyak zikrullah dan tilawah Quran di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hazihil masajid la tasluhu li syai'in min hasal bauli wala al-kasari, innama hiya li zikrillah azza wa jalla was salati wa qiraatil Quran." Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak pantas digunakan untuk tempat kencing dan berak, tetapi hanya saja ia dibangun untuk zikrullah, salat dan membaca Al-Quran. Kita bisa lihat banyak orang singgah di masjid, tapi dia hanya singgah kemudian membuang air kecil. Giliran waktu salat tiba, dia tidak singgah di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya memakai fasilitas masjid, hanya kemudian kencing dan untuk buang air besar. Rasulullah sudah mengabarkan kepada kita. Maka jangan sampai kemudian ini menjadi peringatan kepada kita semua. Menjadikan masjid itu tempat untuk mengingat Allah, salat dan membaca Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang terakhir, jemaah sekalian, memakmurkan masjid dengan ta'lim, halaqah dan majelis-majelis ilmu lainnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya, di antara mereka malaikat akan turun ketentraman kepada mereka, rahmat akan menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat di sisinya." Maka jemaah sekalian, itulah 5 di antara bentuk memakmurkan masjid. Tentunya harus bisa memotivasi kita untuk lebih banyak menghidupkan dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, salat tidak menghalangi pekerjaan kita, justru salat akan mempermudah pekerjaan kita. Jangan kemudian dibalik, salat yang menghalangi pekerjaan kita. Tidak ada. Maka jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang kita jelaskan tentang definisi hingga bagaimana keutamaan memakmurkan masjid. Kita bisa termotivasi untuk memakmurkan masjid, yang secara otomatis juga bisa membuat kita lebih dekat kepada masjid. Hati kita lebih terpaut kepada masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah agar dijadikan pemakmur masjid dan pecinta masjid, sebab masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bersama dalam sabdanya Nabi bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha." Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya, dan yang paling dibenci Allah, aswaquha, adalah pasar-pasarnya. Mudah-mudahan jemaah sekalian, kita yang masih diberikan umur oleh Allah, kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan bertobat semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mati tidak harus tua, mati tidak harus sakit. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim.
wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa laqad jannata ma'al iman. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi